Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas 4C PGSD angkatan 2020. Yang beranggotakan, yang pertama ada Novita Alamsyah, yang kedua ada Siti Ruqayyah Fitriah, yang ketiga ada Nabil Bagi Ramadan, yang terakhir ada Rizky Rindayu Maulivia. Adapun produk yang kami buat merupakan e-book yang berjudul Seproin atau Sejarah Proklamasi Indonesia. Mari kita lihat cara pembuatan e-book Seproin. Pertama-tama untuk membuat e-book ini yaitu dengan membuat covernya terlebih dahulu. Bisa menggunakan fitur elemen, kemudian mencari gambar peta Indonesia, kemudian dicantumkan pada bagian cover e-book tersebut. Untuk mendesain sekreatif mungkin, kami juga mencari tokoh-tokoh pahlawan Indonesia seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang kemudian dicantumkan pada cover e-book tersebut. Supaya terlihat lebih menarik, kami juga menambahkan background dengan mencari pada fitur elemen yaitu background bendera Indonesia yang kemudian kami cantumkan pada cover e-book tersebut. Nah, selanjutnya untuk memberitahukan kepada halayak umum bahwa e-book ini tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, kami menggunakan fitur teks, kemudian tambahkan judul dan mengetik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian judul tersebut bisa didesain sekreatif mungkin menggunakan fitur font. Di sini kami menggunakan font kode Pro. Kemudian menggunakan efek timbul agar tulisan terlihat lebih jelas. Setelah menambahkan elemen-elemen pendukung yang dicantumkan pada cover e-book ini, maka dari itu pembuatan cover e-book telah jadi. Setelah cover e-book telah jadi, kami juga membuat slide selanjutnya yaitu slide tim penyusun. Kami menggunakan fitur unggahan, kemudian kami mengunggah foto-foto anggota kelompok. Kemudian, kami juga menggunakan elemen lingkaran untuk mendesain sekreatif mungkin foto-foto anggota kelompok tersebut. Setelah memasukkan semua foto-foto anggota kelompok, kami memberi nama anggota kelompok tersebut menggunakan fitur teks. Kemudian untuk mendesain teks tersebut, kami menggunakan fitur efek. Di sini kami juga menambahkan gambar awan untuk mendesain sekreatif mungkin pada bagian tim penyusun ini. Nah, selanjutnya, karena e-book ini tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, kami mencari gambar perang pada fitur elemen dan mendesain sekreatif mungkin dengan memanfaatkan fitur elemen yang terdapat pada aplikasi Canva ini. Setelah tadi kita lihat cara pembuatannya, sekarang yuk kita lihat cara penggunaannya. Setelah e-book selesai didesain, dari awal hingga akhir, dari cover hingga daftar pustaka, selanjutnya kita unduh e-book tersebut menggunakan fitur bagikan, kemudian menuju fitur unduh. Nah, untuk memudahkan penggunaan, kita unduh menggunakan PDF standar. Bisa ditunggu terlebih dahulu ya teman-teman untuk mengunduh e-book tersebut. Nah, setelah selesai diunduh, kita bisa langsung menggunakan e-book tersebut sebagai media pembelajaran pada materi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah selesai diunduh, bisa langsung digunakan sebagai media pembelajaran di SD pada mata pelajaran IPS. Di sini kami menyediakan berupa PDF agar bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun. Cara penggunaan e-book ini yaitu dengan tampilan PDF bisa langsung saja digulir ke bawah untuk menuju halaman selanjutnya, atau jika mengakses di laptop bisa langsung mengklik pada bagian kanan kiri yang terdapat dalam keyboard. Tombol kiri artinya menuju halaman sebelumnya, tombol kanan artinya menuju halaman selanjutnya. Dalam penyusunan e-book ini, kami memperhatikan kompetensi dasar yang terdapat pada mata pelajaran IPS kurikulum 2013, yakni kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Kami juga menyajikan berbagai peristiwa-peristiwa atau latar belakang terjadinya proklamasi, seperti peristiwa Rengas Dengklok,
Kemudian terdapat penyusunan naskah proklamasi yang dilengkapi dengan berbagai tokoh-tokoh atau peristiwa yang terjadi. Nah, di dalam e-book ini juga terdapat teks proklamasi dan proses pembacaannya serta proses penyebarannya. Selanjutnya, di dalam e-book ini juga terdapat materi tokoh-tokoh proklamasi dalam kemerdekaan Indonesia yang disajikan berupa gambar-gambar tokohnya, kemudian profil singkat dari para tokoh tersebut. Hal ini bertujuan agar peserta didik yang membaca e-book ini bisa mengetahui tokoh-tokoh proklamasi beserta gambar-gambar peristiwa kemerdekaan Indonesia. Selain terdapat materi-materi mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, di dalam e-book ini juga dilengkapi materi makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi, apabila peserta didik telah membaca semua rangkaian materi yang di dalam e-book ini, peserta didik bisa menerapkan hal-hal positif apa saja yang didapat setelah memahami materi proklamasi kemerdekaan. Di sini juga terdapat games teka-teki silang, di mana games ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah membaca e-book ini. Nah, di sini juga terdapat daftar pustaka yang kami cantumkan dari berbagai referensi. Sekarang yuk kita simak kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, e-book ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun tanpa memerlukan akses internet. Yang kedua, tampilan e-book menarik sehingga menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Yang ketiga, materi yang disajikan lengkap sebagai bahan referensi belajar peserta didik. Yang keempat, terdapat games berupa teka-teki silang untuk mengevaluasi pemahaman anak tentang proklamasi. Yang kelima, terdapat gambar-gambar tokoh dan peristiwa yang terjadi pada masa proklamasi. Sedangkan kekurangan dari e-book yang pertama, masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat literasi yang rendah. Yang kedua, e-book ini disajikan hanya untuk anak yang memiliki gaya belajar visual. Selanjutnya adalah manfaat e-book. Yang pertama, sebagai media pembelajaran bagi pendidik. Yang kedua, sebagai media pembelajaran yang alternatif bagi peserta didik. Yang ketiga, sebagai bahan referensi materi proklamasi bagi peserta didik. Yang keempat, sebagai media penyimpanan informasi berbentuk digital. Lalu yang terakhir, mempermudah belajar dan meningkatkan semangat belajar peserta didik. Nah, sekian penjelasan produk yang telah kelompok 1 buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.